Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ebi Nasution dari kelas 10-2 ingin menjelaskan tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, saya akan memberitahu tentang pengertian. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 2011. OJK memiliki fungsi pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, termasuk di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi. OJK merupakan lembaga independen yang memiliki tugas dan wewenang dalam peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan. Tujuan utama OJK adalah untuk mengatur dan mengawasi sekitar jasa keuangan guna menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan, serta melindungi kepentingan masyarakat. Struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Dewan Komisioner. Dewan Komisioner OJK merupakan bagian terpenting dalam struktur organisasi OJK. Dewan Komisioner terdiri dari ketua, wakil ketua, dan beberapa anggota. Mereka bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan kebijakan OJK. 2. Pelaksana kegiatan operasional. Bagian ini bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional OJK sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisioner. Tujuan OJK adalah 1. Menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan. 4. Mewujudkan sektor jasa keuangan yang tangguh, stabil, dan berdaya saing. 5. Mendorong pemerataan kesejahteraan melalui sektor jasa keuangan. 6. Mengatur dan mengawasi industri keuangan di Indonesia dapat dipercaya dan digunakan masyarakat dengan aman. Keenam, yaitu memastikan keuangan inklusif bagi masyarakat. Fungsi OJK yaitu 1. Pengaturan dan pengawasan. OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan non-bank lainnya. Tujuannya adalah agar sektor jasa keuangan dapat beroperasi secara adil, teratur, transparan, dan akuntabel. 2. Perlindungan konsumen. OJK berperan penting dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan. OJK memastikan bahwa produk dan layanan keuangan yang ditawarkan kepada konsumen adalah aman, terpercaya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Pemantauan stabilitas keuangan. OJK melakukan pemantauan terhadap stabilitas sekitar keuangan secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian. 4. Pembinaan dan pengembangan industri keuangan. OJK juga memiliki peran dalam membina dan mengembangkan industri keuangan di Indonesia. OJK memberikan arahan, pedoman, dan dukungan kepada pelaku industri keuangan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sektor jasa keuangan.
5. Edukasi dan literasi keuangan. OJK aktif dalam melakukan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenal pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan bijak. Tugas OJK 1. Regulasi dan supervisi. OJK bertanggung jawab untuk mengeluarkan peraturan-peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan. OJK juga melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan untuk memastikan mereka beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Perlindungan konsumen. OJK memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam hal transaksi keuangan, produk dan layanan keuangan serta penyelesaian sengketa antara konsumen dan lembaga keuangan. 3. Stabilitas keuangan. OJK melakukan analisis terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya krisis keuangan yang dapat berdampak negatif pada perekonomian. 4. Pengembangan industri keuangan. OJK memberikan dukungan dan bimbingan terhadap pelaku industri keuangan untuk meningkatkan kualitas daya saing dan inovasi dalam produk dan layanan keuangan. 5. Edukasi dan literasi keuangan. OJK memberikan informasi dan pengetahuan mengenal pengelolaan keuangan yang baik, investasi yang aman, serta hak dan kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan. Wewenang OJK. Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang yang meliputi 1. Izin dan pembatalan izin. OJK memiliki wewenang untuk memberikan izin kepada lembaga keuangan yang ingin beroperasi di sektor jasa keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, dan lembaga pembiayaan. OJK juga memiliki wewenang untuk membatalkan izin tersebut. 2. Pengawasan dan pemeriksaan. OJK memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap lembaga keuangan yang beroperasi di sektor jasa keuangan. OJK dapat melakukan pemeriksaan secara rutin ataupun pemeriksaan mendadak untuk memastikan bahwa lembaga keuangan tersebut mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. 3. Penyidikan dan penegakan hukum. OJK memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran di sektor jasa keuangan. Jika ditemukan adanya pelanggaran, OJK dapat mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat, penyelesaian sengketa. OJK memiliki wewenang untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara konsumen dan lembaga keuangan di sektor jasa keuangan. OJK dapat memberikan rekomendasi atau mediasi untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memihak kepada konsumen. 5. Pengaturan dan kebijakan. OJK memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dalam merumuskan kebijakan strategis untuk mengembangkan sektor jasa keuangan di Indonesia. Asas OJK. Otoritas Jasa Keuangan OJK berpegang pada beberapa asas dalam menjalankan tugas dari fungsinya, antara lain 1. Asas kemandirian. OJK bertindak secara mandiri dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan tugasnya. OJK tidak tunduk pada kepentingan pihak lain dan bertanggung jawab untuk menjaga independennya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan. 2. Asas proporsionalitas. OJK menerapkan prinsip proporsionalitas dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Hal ini berarti bahwa OJK akan menyesuaikan pendekatan pengawasan dan pengaturan sesuai karakteristik, risiko,
dan ukuran lembaga keuangan yang diawasi. 3. Asas transparansi. OJK menerapkan prinsip transparansi dalam menjalankan tugasnya. OJK memberikan informasi yang jelas dan sudah diakses kepada publik mengenai kebijakan, peraturan, dan tindakan yang diambil dalam peraturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Dan keempat, asas kepentingan umum. OJK menjunjung tinggi kepentingan umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. OJK bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, menjaga stabilitas sektor keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 5. Asas akuntabilitas. OJK bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara akuntabel. OJK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerjanya, serta memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas tindakan dan keputusan yang diambil. Sekian saja dari saya, Muhammad Ebi Nasution dari kelas 10-2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.